Saudara-saudara sekalian, salam jumpa. Suatu ketika saya ditanyakan mengenai apa sih yang dimaksud dengan fintech atau financial technology. Dalam bahasa yang mudah seperti apa contoh-contohnya? Demikian sahabat atau teman saya menanyakan kepada saya. Kayak katakan sederhana saja, pokoknya apapun kebutuhan pelanggan yang tidak bisa dipenuhi oleh conventional banking atau conventional financial institution, nah itulah menjadi makanan atau menjadi target dari fintech. Karena fintech adalah sebuah industri di mana menyediakan berbagai jasa keuangan, terutama yang sifatnya adalah produk atau layanan yang pada saat ini bank maupun industri perbankan atau keuangan lainnya tidak bisa memberikan itu. Kebutuhan itu ada, tetapi tidak bisa diberikan oleh industri perbankan maupun industri keuangan yang ada sekarang. Mengapa demikian? Karena banyak alasannya. Seperti risikonya terlampau tinggi misalnya, atau dianggap tidak bankable, atau mungkin karena tidak jelas kebutuhannya dan lain sebagainya. Saya beri contoh begini misalnya. Ketika satu hari misalnya ada 100 proposal permohonan kredit di bank, kurang lebih berapa sih dari 100 proposal itu yang akhirnya diberikan kredit? Feeling saya tidak lebih dari 15%. Artinya apa? 85% ditolak. Nah, ketika ditolak, apakah berarti bahwa mereka akan berhenti mencari uang? Tidak. Mereka yang membuat proposal itu tetap membutuhkan uang tersebut. Dan jika industri perbankan tidak bisa mengabsorbnya, dan juga industri keuangan lain seperti multi finance tidak bisa membiayainya, mereka akan cari terus opportunity atau mencari peluang untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Disinilah industri-industri kreatif, inovatif, ya, dengan menggunakan konsep fintech mulai menawarkan jasanya. Dan kadang-kadang ya cara mereka menawarkan produk atau layanan pun unik-unik. Kalau dalam dunia perusahaan kan kita mengenal bahwa untuk mau permodalan kita misalnya ada debt to equity ratio. Debt itu karena kita meminjam ke perbankan sehingga kita harus mengembalikan bunganya. Tapi equity itu kan penyertaan modal dari orang, di mana yang bersangkutan akan mendapatkan bagian dari keuntungan kalau berhasil usahanya, tapi kalau rugi ya itu merupakan bagian dari risiko. Nah, banyak sekarang melalui mekanisme fintech seperti crowdsourcing itu penempatannya pada equity, bukan pada debt, sehingga tidak membutuhkan izin khusus dari regulator. Nah, dengan berbagai cara, dengan berbagai jenis fitur varians, maka industri fintech bisa berkembang. Kenapa? Karena begitu banyak kebutuhan orang akan keuangan dari golongan bawah, menengah hingga atas yang sifatnya adalah menyesuaikan dengan dinamika zaman. Contohnya adalah sekarang kan lagi maraknya industri kreatif, ya, di mana anak-anak muda itu membuat karya-karya seni, mereka membuat pertunjukan, mereka membuat event yang sangat menarik, yang kadang-kadang mempersiapkannya hanya 2 minggu, 1 minggu, atau paling lama 1 bulan. Tentu saja untuk bisa menjalankan event tersebut mereka membutuhkan modal. Nah, mereka mencari siapa yang bisa memodalinya. Dan saya tidak yakin ya bahwa di mata perbankan atau di mata industri keuangan yang lain kegiatan-kegiatan atau inisiatif seperti musik, olahraga ini dianggap sebagai kegiatan yang bankable atau bahkan itu merupakan buang-buang uang. Padahal setiap kegiatan-kegiatan yang kreatif itu menghasilkan begitu banyak revenue yang luar biasa besarnya. Cuma di depan anak-anak muda itu membutuhkan modal, membutuhkan capital untuk bisa menggerakkan acaranya. Misalnya untuk booking tempat, ya, untuk booking performernya dan lain sebagainya. Dan mereka yang datang rame-rame tentu saja membayar sesuai dengan harga tiketnya. Itu hanya sekelumit contoh saja dari berbagai kehidupan anak-anak sekarang yang banyak membutuhkan bantuan dari perusahaan-perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, maka fintech sebenarnya adalah melayani mereka yang selama ini tidak terlayani.
Oleh karena itu, signal bagi industri perbankan, signal bagi industri keuangan untuk bisa sedikit mengubah mindsetnya agar mau mendengarkan kebutuhan pelanggan ini, yang kalau tidak mereka berikan, mereka akan mencari alternatif dari fintech. Sekian dan terima kasih.